dengan tenaga kami, dengan kesehatan kami. Tapi kami mau hidup rendah hati. Kami mau hidup meneladani Kristus Tuhan kami. Bapa, kini saatnya kami dengan haus dan lapar, kami merindukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi firman yang menyegarkan jiwa kami yang mungkin saat kami datang, kami sedang kecewa, kami sedang sakit hati, kami sedang menderita Tuhan. Biarlah firman-Mu kembali menguatkan kami. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan. Tolong mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita pada hari ini? Lambaikan tangan, haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita? Ya amin. Ya, yang di bawah walaupun saya tidak melihat, saya selalu bilang Tuhan melihat. Ya, waktu saudara juga di bawah sana sedang beribadah. Ya, tidak bisa menatap mata saya, wajah saya, tetapi bisa melihat bagaimana Allah melawat saudara yang ada di lantai 1. Pada pagi hari ini kita masih memasuki akan bulan sengsara dan memasuki minggu yang terakhir, di mana minggu depan adalah minggu-minggu yang membuat seharusnya kita menjadi gentar, menjadi mawas diri bahwa detik-detik kematian Kristus di atas kayu salib sudah semakin dekat. Biarlah melalui firman Tuhan di di minggu yang terakhir di bulan Maret ini, kita kembali diingatkan bahwa Yesus Tuhan tidak mudah untuk menebus saudara dan saya, dan banyak orang menganggap itu murah. Kok gampang sekali untuk diselamatkan? Percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bisa diselamatkan. Bagi saudara dan saya saat ini mudah. Tapi saudara dan saya harus ingat bahwa semua itu dibayar dengan sebuah kerendahan hati, dengan sebuah ketaatan, dengan sebuah kesabaran yang tidak ada, saya percaya, satu orang pun mengalami seperti Dia, Yesus Kristus. Dia yang dilupakan, Dia yang dihianati. Tidak cukup itu saja. Pada hari ini kita melihat bagaimana sikap dari murid-muridnya yang selama 3 tahun lebih bersama-sama dengan Dia, melayani Dia. Apa yang mereka lakukan? Mereka yang berkata, Tuhan, kalau ada orang yang meninggalkan aku, tidak akan meninggalkan Kau. Wah, luar biasa. Murid-murid yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Hari ini kita akan membahas satu bagian. Diam 1000 bahasa. Di situ bahasa. Mungkin kata yang di orang yang membuat PowerPoint barusan, padahal saya itu bahasa. Ya, diam 1000 bahasa. Itu sebuah ungkapan, sebuah peribahasa. Jadi jangan diganti dengan bahasa. Ya, diam 1000 bahasa. Ya, tapi yang benar tetap adalah diam 1000 bahasa. Kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan. 2 bagian. Sebenarnya tentang kesengsaraan, kematian Kristus ditulis di dalam 4 Injil.
Tetapi hari ini kita membahas di dalam 2 Injil. Yang pertama, kita akan membaca Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68 yang berkata demikian. Yesus di hadapan mahkamah agama. Orang-orang yang telah menangkap Yesus membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semuanya ini. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Oh, imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lalu imam besar mengoyak pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatan itu, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain menampar dia dan berkata, bernubuatlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Bagian yang lain di dalam Markus pasalnya yang ke-15. Saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5, ayat ke-10, kemudian ayat yang ke-15. Silakan jemaat memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama mengadakan perundingan. Mereka membelenggu Yesus lalu membawa dan menyerahkan dia kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri ya yang mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepadanya, tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Namun Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Ayat 10. Ia sudah mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah
yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya dalam seumur perjalanan hidup saya satu kali masuk ke pengadilan di Bandung. Kenapa saya masuk ke pengadilan? Bapak Ibu jangan terkejut dulu. Satu saat motor dari gereja itu dicuri. Motor itu dipakai oleh rekan saya hamba Tuhan. Disimpan di rumah, kemudian ketika hujan besar, motor itu hilang. Tapi puji Tuhan, beberapa hari kemudian ada berita bahwa motornya ditemukan. Dan kemudian singkat kata ada di kantor polisi, harus masuk pengadilan. Memang teman saya yang harus masuk ke pengadilan untuk ada di sana pencurinya dan juga hamba Tuhan yang yang memiliki barang tersebut. Karena dia perempuan kecil pula. Saya tak sampai hati saya, ya. Waktu itu saya menggembalakan dan dia adalah rekan saya. Saya nggak tega, ya. Sudah, saya akan temani kamu. Saya tidak mungkin membiarkan kamu sendiri ke pengadilan. Di sana tidak tahu seperti apa. Bapak Ibu bersyukur saya punya kesempatan menemani. Sehingga saya tahu situasi di luar seperti apa. Kemudian situasi di dalam sidang itu ada beberapa. Dan bagaimana si penjahat atau si yang akan di sidang itu. Semua itu baris satu-satu masuk sebuah tempat di kerangkeng di sana. Baru satu-satu dipanggil sesuai dengan siapa yang mau diadili. Pertanyaan saya, kalau pencuri itu ada duduk di pengadilan untuk dihakimi, pantas tidak? Pantas. Loh, dia mencuri, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi saudara, beda dengan Yesus. Apakah pantas Yesus ada di pengadilan? Pantas yakah Yesus dihukum mati? Apa salah dia? Sebagai dari sisi manusia, karena dia adalah manusia 100%, Allah 100%, adakah kesalahannya sebagai manusia? Tidak ada. Tapi dia harus masuk dalam pengadilan. Dia harus diadili. Kita masuk. Makna diam 1000 bahasa itu adalah sama sekali tidak berbicara sepatah kata pun. Mengapa ketika Yesus di dalam bacaan ini, Yesus tidak lagi berbicara sepatah kata pun. Sebelum kita masuk, kemana saja dia, Yesus itu harus diadili. Apa saja yang dialami Yesus ketika di pengadilan itu. Apa saja yang dia rela menerima semuanya itu. Walaupun itu bukan kesalahan dia. Ada hal-hal ketika kita mulai jelaskan, mulai tahu perikop ini, 2 perikop ini. Apa yang terjadi dengan Yesus. Ada baiknya. Saudara dan saya memahami terlebih dahulu, mengerti terlebih dahulu beberapa hal. Yang pertama, di situ ulang kali mahkamah agama. Mahkamah agama seringkali disebut Sanhedrin atau majelis. Biasanya beranggotakan 71 orang. Itu mengingat akan sejarah Musa ketika mengadili bangsa Israel, ada 70 orang yang membantu dia. Anggota dari mahkamah agama ini ada 3. Yang pertama adalah tua-tua bangsa Yahudi. Imam kepala, ahli-ahli Taurat. Perlu memahami, perlu mengerti supaya nanti ketika masuk ke dalam perikop ini tidak menjadi bingung. Siapa mahkamah agama? Dia 3. Tua-tua Yahudi, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat.
Mahkamah agama ini dipimpin oleh seorang imam besar. Makanya di sini ada kata imam besar. Mahkamah tua-tua Yahudi itu siapa? Tua-tua Yahudi itu adalah wakil dari lapisan masyarakat awam. Masuk di dalam mahkamah agama. Yang kedua, imam-imam kepala. Siapa imam kepala? Itu adalah golongan imam atau kaum Saduki. Yang ketiga, siapa ahli Taurat? Wah, sering kita baca ahli Taurat, ahli Taurat. Ahli Taurat adalah golongan orang Farisi. Jadi ketiga golongan ini ada di dalam bagian mahkamah agama. Nah, mahkamah agama ini adalah badan pelaksana harian pengadilan tertinggi orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dihakimi di sana. Jadi ada bagiannya, makanya nanti kita akan lihat. Kenapa Yesus ada di pengadilan mahkamah agama, dan satu lagi ada pengadilan yang dipimpin oleh orang-orang bukan Yahudi. Luar biasa Yesus itu. Belum tentu kita bisa demikian. Mahkamah agama diberi kewenangan oleh pemerintah Romawi karena dijajah oleh Romawi. Maka itu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan agama, sipil dan kriminal. Yang kecil-kecil. Tapi pemerintah Romawi lah yang menetapkan hukuman mati atau disalib itu. Bukan mahkamah agama. Makanya kita lihat nanti. Kenapa mahkamah agama itu tidak bisa menghukum dan membawa mereka ke ke Yerusalem. Ini awal dari sebuah kisah. Di dalam perikop sebelumnya, di dalam Matius, sebelumnya Matius 26 dikatakan murid-muridnya pergi dan melarikan diri. Kata melarikan diri berarti dengan sengaja mereka pergi. Mereka lari dengan sengaja. Mungkin mereka takut. Mereka menghindari. Mungkin. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yang berarti Yesus dengan siapa? Sendiri. Dia pasang badan buat saudara dan saya, dia sendiri menghadapinya. Tadi sudah saya katakan. Ada 6 pengadilan yang dihadapi Yesus. 6 pengadilan yang berbeda dalam kurun waktu 6 jam. Sejak dini hari jam 2 sampai jam 8 pada hari Jumat Agung. 6 pengadilan, 6 jam. Pengadilan mana saja? Yang pertama 3 pengadilan agama yang dihadapinya dengan pemimpin-pemimpin Yahudi. Yaitu pertama sebenarnya adalah Hanas. Dia adalah imam besar yang dipecat oleh Pontius Pilatus. Sehingga digantikan oleh menantunya Kayafas. Kayafas pada saat itu dia menjadi imam besar. Dia diserahkan. Jadi diserahkan di rumah imam besar. Makanya Petrus waktu itu melihat dia masuk ke halaman imam besar itu. Perhatikan. Setelah Kayafas, dia dikembalikan kepada mahkamah agama atau Sanhedrin. Itu ada jamnya. Sengaja saya pakai jam-jam itu supaya kita tahu betapa Yesus itu menderita sengsara menghadapi semua itu. Bahkan ketika dikatakan terakhir di mahkamah agama, apa yang dia dapatkan? Dikatakan di sana, kita lihat dulu, 3 pengadilan lagi, yaitu pengadilan yang bukan dipimpin oleh orang Yahudi, yaitu pemimpin bukan Yahudi, yaitu ketika mahkamah agama membawa kepada Pilatus. Pilatus kemudian dia tahu bahwa di Yerusalem kebetulan ada Herodes. Tadinya mereka musuhan, saingan. Tapi karena perkara ini mereka jadi sahabat.
Herodes gak mau. Serahkan kembali kepada Pilatus, itu serahkan padamu. Lihat, luar biasa. Ya, kita melihat lebih jauh lagi. Ketika ada di tangan Pilatus terakhir, dia mendapatkan tuduhan-tuduhan. Dan kita lihat berikutnya. Kita melihat terlebih dahulu bahwa pengadilan yang diadakan 6 pengadilan atau 3 dipimpin oleh orang Yahudi dan 3 bukan orang Yahudi. Kenapa saya tadi katakan perhatikan pertama-tama dari mulai waktu dan tempat ada yang tidak adil. Tuhan menerima ketidakadilan. Ini sebenarnya banyak kalau kita teliti, tapi saya mengambil 4 ketidakadilan. Yang pertama, bagaimana Yesus pengadilan itu tidak boleh dilakukan di kediaman pribadi. Itu tidak boleh. Seharusnya diselenggarakan di bait suci dan harus di hadapan umum. Tapi Yesus terima itu tanpa protes. Kedua, pengadilan tidak boleh diadakan pada waktu malam. Seharusnya dilakukan sepanjang matahari terbit dari jam 6 sampai jam 18. Yang ketiga, pengadilan itu menurut perjanjian lama jika perkara itu berpotensi hukuman mati, maka harus ada 2 atau 3 saksi yang dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya maka orang itu yang harus dihukum. Yang keempat, tersangka tidak boleh dihukum secara fisik sebelum vonis bersalah ditetapkan. Tapi apa yang diterima Yesus? Yesus dipukul, Yesus ditinju, Yesus diludahi, Yesus diolok-olok. Bahkan terakhir, di tangan dari Pilatus, Yesus dicambuk. Bagaimana sikap Yesus ketika di pengadilan? Di 6 pengadilan itu, bagaimana sikap Yesus? 2 sikap Yesus. Yang pertama, Yesus diam. Mengapa dia diam? Dikatakan dalam firman Tuhan, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari. Kata mencari ini diartikan terus mencari, berusaha dicari-cari begitu. Tidak ada dicari-cari. Dicari-cari apa? Kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Perhatikan tuduhannya. Karena mereka mahkamah agama, jadi isunya adalah tentang apa? Tentang merubuhkan bait Allah. Benar, di dalam Yohanes 2 dikatakan dia ketika Yesus masuk ke bait Allah, di mana bait Allah sudah seperti sarang penyamun, di sana dagang ini, sana cari keuntungan dengan menjual burung merpati. Maka Yesus marah di sana. Yesus bersihkan bait Allah itu. Dan dia berkata, runtuhkan bait Allah ini. 3 hari aku akan bangunnya. Benar, tapi bukan itu maksudnya. Dia sedang bicara tentang dirinya sendiri. Bahwa dia satu saat akan mati, tapi 3 hari kemudian dia akan hidup kembali. Itu maksudnya. Mereka salah menafsirkan itu. Jadi isu tentang bait suci ini menjadi pegangan buat mereka. Karena mereka mahkamah agama. Isunya gak ada lain. Tentang bait suci lah. Tentang gereja lah. Ya. Tapi apa jawaban Yesus di sana? Tetapi Yesus tetap diam. Tidak menjawab sama sekali. Kemudian setelah itu dia membawa di hadapan Pilatus. Dan Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Ah, beda sekarang. Ketika tadi isunya tentang bait Allah. Sekarang ketika sudah diserahkan kepada Pilatus, dia bilang apa? Ini orang nih ngaku-ngaku nih. Mengaku-ngaku jadi raja orang Yahudi. Beda lagi kan? Karena apa?
Di sana Pilatus, pemerintahan. Ya paling gampang apa? Ih, ada yang mau gantiin kamu jadi raja. Hah? Siapa? Yesus. Ditanya, benar kamu? Benarkah engkau raja orang Yahudi? Kamu gak ada saingan. Oke. Lihat sini perbedaannya. Pintar sekali bukan? Tapi dijawabnya, dikatakan, lalu imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tapi Yesus sama sekali, katakan, Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Kok gak jawab? Kemudian bagaimana di hadapan, bagaimana sekarang di hadapan Herodes setelah Pilatus selesai, karena kebetulan Herodes ada di Yerusalem, udah dia serahkan sama dia. Mudah-mudahan Herodes mau hukum dia. Tapi ketika berhadapan dengan Herodes, ketika Herodes melihat Yesus, malah dia, aduh sangat girang sekali. Wah ini toh Yesus, aduh saya sudah lama pengen ketemu Yesus. Aduh Yesus buatlah mukjizat. Dia mengharapkan melihat Yesus mengadakan tanda mukjizat. Apa yang dilakukan Yesus? Dia tunjukkan, wah ya memang saya punya kuasa, saya bisa membuat mukjizat. Enggak. Ketika di hadapan Herodes, kembali lagi, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Diam 1000 bahasa. Kita lihat lagi. Bagaimana selanjutnya? Mengapa Yesus itu diam? Bela dirilah. Tunjukkanlah punya kuasa. Tapi mengapa Yesus diam saja? Mengapa Yesus diam? Yang pertama, Yesus diam bahwa pertanyaan mereka tidak layak untuk dijawab. Karena 3 tahun yang lalu mereka itu selalu maunya berdebat. Jadi percuma memberikan jawaban untuk mereka. Yang kedua, mereka menolak untuk menjawab pertanyaan yang sia-sia, yang tidak tulus dari dirinya. Bukan mau bertanya dengan mau tahu, bukan. Tapi memang bukan mencari bukti, tetapi memutarbalikkan fakta. Untuk apa dijawab? Berikutnya dikatakan Yesus diam sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dikenapinya ketika dia harus berhadapan dengan begitu banyak pengadilan manusia. Pengkhotbah mengatakan ayat 3, Pengkhotbah 3 ayat 7b. Ada waktunya berdiam diri, ada waktunya berbicara. Waktunya dia berdiam diri. Nanti kita tahu kenapa dia berdiam diri, karena percuma. Tapi yang kedua, Yesus menjawab. Ya. Yang kedua, Yesus menjawab ketika di mahkamah agama. Ketika mahkamah agama itu mengatakan, engkau Mesias anak Allah atau tidak? Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Wah, keren. Bukan sepatah kata, tapi menjelaskan sekaligus. Kenapa tadi dia diam? Sekarang dia menjawab jelas. Yang dipertanyakan tentang identitas dirinya. Siapa dia? Siapa Allah? Dan dia harus memberitahukan hal itu.
Dia tidak menutup mulutnya untuk identitas dia dan Allah. Ketika imam besar itu mendapat jawaban demikian, langsung dia menangkap, wah, dia ini menghujat Allah. Luar biasa. Dikatakan ini orang telah menghujat Allah. Sekarang telah kamu dengar bukan hujatannya? Bagaimana pendapat kamu sekarang? Ia harus dihukum mati. Hebat bukan? Menyimpulkan, kemudian apa hukumannya? Mati. Sudah. Tapi ternyata imam besar itu responnya seperti apa? Bukan hanya dia menyatakan, ya hukuman mati, mereka katakan. Tetapi ada hal berikutnya saudara. Ketika dia mendengar jawaban Yesus, sungguh amat dahsyat waktu itu. Dia mengoyakkan bajunya, baju kebesarannya. Ada orang nafsir katakan baju luarnya saja, baju yang dalamnya juga. Ada penafsir, ada dua penafsiran. Tapi apapun juga. Ketika imam besar itu mendengar jawaban Yesus, dia mengatakan ini dia menghujat Allah. Responnya demikian. Apakah itu respon yang benar? Imam besar sebenarnya dilarang untuk mengoyakkan pakaiannya. Karena dalam Imamat 21 ayat 10 mengatakan, imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Kalau boleh digambarkan, saya sebagai pendeta, saya bukan jubah saya marah. Respon yang salah. Respon yang kedua salah. Yaitu dia munafik. Kalau kita mengoyakkan, itu kalau mengoyakkan pakaian, itu menyatakan bahwa pada zaman itu, mengoyakkan pakaian adalah suatu tindakan yang memang umum untuk menyatakan kesedihan, penyesalan, pertobatan. Ini dipakai untuk apa? Marah. Marah. Siapa itu yang suka marah-marah? Di sini ada yang marah-marah buka baju. Enggak, lempar piring musuh, saya mah lebih dahsyat. Hah? Televisi dibanting. Hah? Itu marah. Ya, jangan cepat merespon, salah responnya. Yesus menjawab juga di hadapan Pilatus. Waktu Pilatus bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus hanya jawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah raja orang Yahudi. Dan itu hanya satu kali saja Yesus menjawab kepada Pilatus. Dan Yesus tidak pernah bersuara ketika berhadapan dengan Herodes. Luar biasa. Ya. Tidak selesai sampai di situ ternyata. Setelah selesai jawaban Yesus, akhirnya diminta siapa yang mau dibebaskan. Karena biasanya pasca ada satu orang yang dibebaskan. Mereka memilih, rakyat memilih. Karena dihasut oleh mahkamah agama, Barabas bebaskan. Yesus setelah itu apa yang dialami Yesus? Dia mendapatkan kekerasan fisik, psikis, dan hukuman mati. Layakkah dia terima? Layakkah dia mengalami semua ini? Tidak. Tidak mudah bukan? Yesus ditangkap, dibelenggu seperti penjahat besar. Dia diperhadapkan kepada mahkamah, diludahi, ditampar. Yesus dihakimi. Yesus di hadapan Pilatus dan kemudian dia dicambuk. Kalau dicambuk bagi orang Romawi itu ada dua cambuk. Ada cambuk untuk orang Romawi, ada cambuk untuk orang bukan Romawi. Kalau orang Romawi sendiri salah dicambuk, pakai apa? Pakai ranting, paling nggak pakai kayu. Tapi kalau bukan orang Yahudi, cambuk itu
pegangannya besi atau kayu, ada tali, ya, ada tali dan di ujungnya ada timah atau tulang dari tulang domba. Bisa dibayangkan, dia ditangkap, harus dibuka bajunya, dan ketika Yesus dilakukan itu entah mau berapa kali, karena Paulus saja 39 kali 40 kurang 1. Kita tidak tahu Yesus berapa puluh kali. Ketika pecut itu, cambuk itu mengenai tubuh Kristus, ketika itu pula daging itu akan sobek, mungkin akan terbawa, pedih sekali itu. Dan bukan 1 kali, 2 kali Yesus terima. Darahnya mulai mengucur, dagingnya mulai lepas, sel-selnya mulai terpisah. Ketika saya baca ini berulang, saya katakan, Tuhan, seharusnya sayalah yang diadili, seharusnya sayalah yang mengalami siksaan itu. Tapi Yesus ambil semua itu. Apa yang Yesus katakan ketika dia dicambuk? Saudara, inilah saat yang terakhir Yesus. Ketika dia dicambuk, dia tidak bicara apapun juga. Sampai dia naik ke atas salib. Saudara, murahkah? Gampangkah Yesus menembus saudara dan saya dan dunia ini? Dengan mudahkah? Mengapa saudara dan saya mempermudah hidup ini? Hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Dengan kesengsaraan yang luar biasa. Kesalahan yang tidak pernah dia akui. Kesakitan fisik yang harus dia alami. Bahkan kematian Kristus di atas kayu salib. Mudahkah itu? Tapi saudara dan saya seringkali mempermudah itu. Hamba-hamba Tuhan. Di antara hamba Tuhan, di antara majelis ataupun jemaat. Seringkali kita merasa dengki. Iri kepada sesama kita, kepada sesama hamba Tuhan. Mengapa dia lebih dimuliakan sama seperti orang mahkamah agama? Dia merasa dengki, kenapa itu adalah lahan saya, mata pencaharian saya. Saya dulu lebih dikenal, lebih dicari orang, sekarang orang gak cari saya, tapi mencari Yesus. Saudara, apa yang kau cari saat ini? Apakah engkau dengki dalam hidup ini? Engkau cari kemuliaan untuk diri sendiri. Renungkan itu. Hai jemaat, sengsara Tuhan Yesus itu bukan untuk dirinya dan kesalahannya, tapi untuk saudara dan saya jemaat Tuhan. Tapi ketika engkau ibadah datang ke gereja, hanya hujan rintik-rintik, engkau begitu takut sekali. Pusing sedikit, aduh sudah saya online saja. Padahal kepala yang sakit, mungkin cenat-cenut minum obat sakit kepala, selesai bisa pergi-pergilah. Tapi saudara merasa itu sengsara banget. Aduh pelayanan, kok saya banyak sekali. Sebentar lagi nama saya muncul di sini, pelayan ini, pelayan itu. Sengsara saudara. Dengan pelayanan sengsara saudara. Bisa mengatakan saya cukup 1 pelayanan saja. Sekarang berani saudara dan saya mengatakan, Tuhan cukup, pelayanan saya hanya 1 saja. Tidak perlu 2, 3 apalagi. Tidak perlu. Kalau perlu saya gak usah melayani Tuhan. Hebat sekali. Orang yang sudah ditebus. Tapi diam saja, tidak ada yang hanya berkat Tuhan berkati saya ya. Berkati. Saya kenapa ibadah? Iya supaya diberkati Tuhan. Mengapa Yesus tetap sabar dan bertahan walaupun disakiti? Karena kasihnya yang besar bagi dunia ini. Termasuk mereka-mereka yang memukul dia, meludahi, mengolok-olok dia. Saudara, hari ini apakah ada orang yang mengolok-olok engkau? Meludahi engkau? Mengejek engkau? Engkau tersinggung, langsung pakai kekerasan. Apa itu yang dilakukan oleh kita? Mari pada pagi hari ini kita belajar dari peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus. Ternyata untuk menebus saya,
Tuhan tidak mudah melalui kesengsaraan itu yang mungkin kita tidak sanggup dan benar-benar tidak sanggup untuk menghadapi penderitaan itu. Tapi semua penderitaan itu sudah diambil alih oleh Yesus. Penderitaan apa yang membuat engkau selalu mengeluh sekarang? Kondisi seperti apakah yang selalu engkau mengeluh kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan mengapa saya begini? Masih beranikah kita mengatakan, Tuhan maaf saya hari ini tidak bisa ibadah. Maaf Tuhan saya tidak bisa membaca firman Tuhan. Pekerjaan saya begitu banyak. Beda Yesus mah kerjaannya sedikit. Betul? Amin? Ada yang jawab. Yesus lebih daripada itu. Saudara, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita merenungkan sejenak. Kalau engkau hari ini sudah ditebus, maukah engkau melayani dengan sungguh-sungguh hati? Kalau engkau sudah ditebus hari ini, buanglah kedengkian dan iri hati. Janganlah melayani karena ingin dihargai. Mana penghargaan untuk saya yang sudah saya sudah melayani sekian lama. Layaklah saya dihargai. Kristus sudah menebus engkau lebih daripada apapun. Kalau ada sekarang bagi saya, jangankan waktu saya. Saya bilang Tuhan kalau ada hidup saya ingin persembahkan buat Tuhan. Kalau ada apapun dalam diri saya rindu Tuhan dipakai Tuhan. Doakan. Terus saya berdoa sampai akhir hidup saya nanti Tuhan panggil. Tuhan berkata, Ribka, hambaku yang setia. Saya rindu ketika Tuhan panggil saya adalah orang yang setia. Cukup itu. Saya tidak perlu Tuhan diberi apa-apa oleh Tuhan. Hidup bersama Tuhan saja itu sebuah hal yang sangat istimewa. Karena Kau telah bayar saya luar biasa. Kalau saudara dan saya, jangan mudah emosi. Seperti Yesus. Apakah perlu bicara ketika kita dituduh dengan hal-hal yang bukan kita lakukan? Ataukah kita mau menjawab kalau berhubungan dengan identitas Allah, identitas kita. Tuhan bicara ketika dia dipertanyakan tentang identitas. Dia diam karena dia tahu percuma untuk menjawab. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak di hadapan Tuhan pada hari ini. Ketika engkau dan saya sudah ditebus dengan sebegitu pengorbanan Kristus, dia ditinggalkan sendirian, yang lain melarikan diri. Yesus dikhianati, bukan hanya ditinggal, tapi dikhianati oleh orang yang bersama-sama dengan dia, yang melayani bersama-sama dengan dia, yang masuk dari desa ke kota, yang bersama-sama menyaksikan mukjizat Tuhan. Tapi pada akhirnya mengkhianati Yesus. Mungkin juga hari ini saudara dan saya pernah meragukan akan Tuhan kita. Meragukan akan kasih-Nya. Ketika saudara tidak mendapatkan apa yang saudara mau. Maukah saudara pada pagi hari ini minta ampun kepada Tuhan? Kalau saudara pagi hari ini, ketika saudara dan saya tahu ditebus dengan demikian mahalnya, dengan kesengsaraan, penderitaan, kehinaan, Yesus terima semuanya itu. Dan tidak ada satu manusia pun yang menerima itu selain Yesus. Sekarang, apakah yang akan engkau berikan buat Tuhan? Maukah engkau berkomitmen, aku Tuhan mau melayani engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Memberikan diri ini seperti engkau telah memberikan dirimu. Disiksa, dihina, diludahi, bahkan mati karena kami. Maukah saudara mengambil komitmen pelayanan? Hai bagi para pelayan yang sekarang melayani. Maukah engkau berkomitmen? Tuhan, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi melayani engkau. Tidak main-main, tidak datang terlambat. Bahkan ketika ibadah datang lebih awal. Apakah lebih awal membuat engkau sengsara, kurang tidurmu? Sehingga engkau jemaat malas untuk datang lebih awal. Malu kita ketika menyaksikan kesengsaraan Tuhan Yesus
untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan. Tapi bukan berarti setelah diselamatkan kami merdeka dengan hidup kami. Kami mau berbuat apa saja sesuka kami. Karena kami merasa semua itu karena kerja keras kami. Karena hidup ini adalah milik kami. Jabatan ini adalah milik kami. Berarti kami boleh seenaknya hidup. Tuhan, ampuni kami. Engkau menebus kami. Bukan kami hidup dengan sembarangan. Hidup dengan bebas semau diri kami. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami sudah ditebus, kami harus memberikan diri menjadi milik Tuhan. Seluruhnya hidup kami adalah milik Tuhan. Apa yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Sehingga tidak membuat kami menjadi pelit Tuhan. Untuk memberi kepada Tuhan. Takut hidup kami, takut keluarga kami tidak cukup untuk makan. Sehingga kami seringkali berhitung-hitung dengan waktu dan uang. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami yang belum melayani Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau memberikan diri kami untuk melayani Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.